Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, amma ba'd. Ahlan wa sahlan. Kami dari kelompok 8 mata kuliah kewarganegaraan sekolah tinggi di Rosah Islamiyah Imam Syafi'i Jember akan membahas mengenai otonomi daerah. Kelompok kami beranggotakan 4 orang: Nadila Putri, Khonsa, Friani Septiwanti, dan Salsabila. Subtema yang akan kami bahas adalah pengertian otonomi daerah. Yang kedua, tujuan otonomi daerah. Yang ketiga, asas otonomi daerah. Yang keempat, pelaksanaan otonomi daerah. Dan yang terakhir, dinamika otonomi daerah. Pembahasan pertama, definisi otonomi daerah. Apa itu otonomi daerah? Secara bahasa, otonomi daerah diambil dari bahasa aturan. Sedangkan secara istilah, otonomi daerah adalah suatu kewajiban yang diserahkan kepada daerah otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan kepemerintahan dan kepentingan setempat sesuai peraturan perundang-undang. Yang kedua adalah tujuan otonomi daerah. Tujuan utama otonomi daerah adalah untuk memajukan pelayanan publik serta memajukan perekonomian daerah. Selain itu, otonomi daerah juga ditujukan untuk memberdayakan masyarakat agar berpartisipasi dalam proses pembangunan. Otonomi daerah bertujuan untuk mengembangkan daerah serta isi yang di dalam daerah tersebut. Dengan adanya penetapan otonomi daerah diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Asas otonomi daerah yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama ialah asas desentralisasi, yang merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Misal, pembuatan kebijakan oleh DPRD, pemilihan kepala daerah, dan dinas pendidikan yang mengatur pola pendidikan. Dan yang kedua ialah asas dekonsentrasi, yang merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Misal, adanya kantor pelayanan pajak. Dan yang terakhir ialah asas pembantuan, yang merupakan penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota, desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Misalnya pelaksanaan pemilihan umum. Pembahasan selanjutnya adalah pelaksanaan. Di sini disebutkan beberapa contoh pelaksanaan otonomi daerah. Pertama, penentuan nominal upah minimum regional atau dapat disingkat UMR. Kedua, penentuan besaran pajak dan retribusi daerah. Jika kalian masih bingung apa arti retribusi, retribusi dapat berarti pungutan biaya sebagai pembayaran jasa yang disediakan pemerintah. Ketiga, pengelolaan objek wisata milik daerah. Objek wisata ini dapat berupa pegunungan, waduk, atau yang lainnya. Hak-hak menyelenggarakan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai hak, yaitu yang pertama, mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Yang kedua, memilih pemimpin daerah. Yang ketiga, mengelola aparatur daerah. Yang keempat, mengelola kekayaan daerah. Dinamika otonomi daerah di Indonesia. Di awal kemerdekaan kekuasaan, pemerintah sentralistik di bawah pemerintahan Orde Baru dinilai berhasil ke arah yang setara dengan kawasan regional dan internasional. Lalu, pada tahun 1996 dinilai kurang kondusif, di mana kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Dan puncaknya pada tahun 1998, yakni para mahasiswa melakukan demonstrasi kepada Presiden Soeharto supaya turun dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.